Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi laut biru nan luas, hiduplah seorang pemuda bernama Raka bersama ibunya. Desa itu sederhana. Rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu dan bambu, beratap rumbia, berjajar di sepanjang pantai. Suara deburan ombak menjadi musik alami yang setiap hari menemani kehidupan mereka. Aroma asin laut, angin sepoi-sepoi, serta kicauan burung camar membuat suasana desa itu terasa damai sekaligus hidup. Raka tumbuh sebagai anak muda yang rajin. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bergegas ke laut dengan perahu kecil peninggalan almarhum ayahnya. Ayah Raka telah lama meninggal, sehingga ibunya hanya bergantung pada anak sematawayangnya itu. Meski usianya masih muda, Raka sudah terbiasa menebar jala, menarik ikan, dan melawan ombak yang tak jarang mengguncang perahunya. Setiap kali pulang membawa hasil tangkapan, wajahnya selalu berseri. Ia tahu, ikan-ikan itu bukan hanya untuk dijual, melainkan juga bisa dimasak oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. "Ibu, lihatlah, hari ini ikannya besar sekali," seru Raka riang sambil mengangkat seekor ikan segar berkilauan. Sang ibu tersenyum haru. "Wah, anakku pintar sekali. Malam nanti kita makan ikan goreng kesukaanmu ya." Meskipun mereka hidup sederhana, kebahagiaan kecil itu selalu menghangatkan rumah mereka. Raka paling suka ketika ibunya menggoreng ikan dengan bumbu sederhana, lalu menyajikannya di meja kayu kecil di ruang tengah. Suasana makan mereka selalu penuh canda tawa, meskipun lauknya hanya ikan goreng dan nasi hangat. Namun jauh di dalam hati Raka tersimpan sebuah kegelisahan. Ia sering melihat ibunya bekerja keras meski tubuhnya sudah renta. Ibunya masih menenun tikar, menjual sedikit hasil kebun, atau membantu tetangga hanya demi menambah penghasilan. Raka tahu, tangkapan ikannya tak selalu banyak. Terkadang ombak besar membuatnya pulang dengan perahu kosong. Hasil yang sedikit membuat kehidupannya tetap pas-pasan. Suatu sore, setelah seharian melaut, Raka duduk termenung di tepi pantai. Laut yang membentang luas akan berbisik kepadanya. Ia berpikir tentang masa depan. Apakah aku akan terus hidup begini? Apakah ibu akan selamanya harus bersusah payah? Gumamnya dalam hati. Tetangga-tetangganya sering berkata bahwa hanya dengan berlayar ke negeri seberanglah seseorang bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Negeri seberang dikenal sebagai tempat penuh peluang. Pasar yang ramai, pedagang kaya, dan kekayaan yang melimpah. Raka sering mendengar cerita itu dari nelayan tua bernama Pak Darsa, seorang saudagar yang beberapa kali berlayar jauh dan kembali dengan perahu penuh barang dagangan. "Raka, kau anak yang rajin dan kuat. Jika kau ikut denganku berlayar, kau bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Jangan hanya berdiam di desa ini. Laut luas ini bisa menjadi jalan menuju kejayaanmu." Kata-kata itu menanyap dalam benak Raka. Ia merasa tertantang meski hatinya bimbang. Ia mencintai ibunya dan tak ingin meninggalkannya. Tetapi di sisi lain, ia ingin membahagiakan sang ibu dengan kekayaan yang lebih layak. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Raka membuka percakapan dengan ibunya. "Ibu, aku ingin berbicara," katanya pelan. Ibu terjawab lembut. "Bicaralah, Nak." Raka menarik nafas dalam-dalam. "Aku ingin mencoba berlayar ke negeri seberang. Kata Pak Darsa, di sana aku bisa bekerja dan mendapatkan banyak uang. Jika aku berhasil, ibu tak perlu lagi bersusah payah." Ibunya terdiam. Hatinya bergetar mendengar niat anaknya. Ia tahu, laut bukan sekedar jalan menuju harapan, tapi juga penuh bahaya.
Banyak cerita tentang badai, kapal karam, dan orang-orang yang tak pernah kembali. Namun, di balik ketakutannya, ia melihat tekad anaknya yang begitu kuat. Dengan suara lirih, ia berkata, "Nak, ibu hanya ingin kau selamat. Jika memang ini jalan yang kau pilih, pergilah. Tapi ingatlah satu hal, jangan lupakan ibu, jangan lupakan kampung halamanmu." Raka menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Aku berjanji, Bu, aku akan sering mengirim kabar. Aku akan kembali dengan kejayaan dan kita akan hidup lebih baik." Air mata ibunya menetes tapi ia tersenyum. Ia ingin meyakinkan anaknya bahwa restunya selalu menyertai. "Pergilah dengan doa ibu. Semoga Tuhan melindungimu di lautan luas." Keesokan harinya, kabar kepergian Raka menyebar di desa. Para tetangga ikut mengantar kepergiannya ke dermaga. Langit pagi itu cerah, ombak bergulung lembut, seolah memberi restu pada perjalanan baru Raka. Dengan pakaian sederhana dan perahu besar milik Pak Darsa, Raka melambaikan tangan. "Ibu, doakan aku pasti akan kembali," serunya dari atas kapal. Sang ibu membalas lambaian itu sambil berusaha menahan tangis. "Selamat jalan anakku, jagalah dirimu." Perahu pun berlayar menjauh, perlahan-lahan menjadi titik kecil di cakrawala. Di tepi dermaga, sang ibu masih berdiri lama, menatap laut dengan hati penuh harap. Ia berbisik lirih, "Semoga kau selalu dalam lindungannya, Raka." Hari itu menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang kelak akan mengubah nasib Raka dan seluruh hidupnya. Laut selalu menjadi rahasia besar bagi penduduk desa. Bagi sebagian orang, laut adalah sumber rezeki. Tapi bagi sebagian lain, ia adalah jalan menuju takdir baru. Bagi Raka, laut kini menjadi jembatan yang akan membawanya jauh dari desa kecilnya. Hari kepergian itu tiba dengan penuh semangat sekaligus kesedihan. Dermaga desa dipenuhi orang-orang yang hendak melepas perjalanan kapal dagang besar milik Pak Darsa. Kapal itu jauh lebih megah dibanding perahu nelayan biasa. Layarnya lebar, tubuhnya terbuat dari kayu kokoh, dan awak kapal sibuk menyiapkan barang-barang dagangan. Raka berdiri di atas geladak, mengenakan baju sederhana. Meski ia hanya membawa sedikit bekal, semangatnya begitu membara. Matanya berbinar menatap laut biru yang seakan memanggilnya. Namun, di sisi dermaga, ibunya masih berdiri dengan wajah penuh doa. "Raka, jangan lupakan janji itu," kata ibunya sambil menahan tangis. "Ibu, aku berjanji akan kembali," jawab Raka lantang. Peluit panjang kapal berbunyi. Tali yang mengikat kapal di dermaga dilepas. Perlahan kapal bergerak, meninggalkan desa kecil itu. Orang-orang melambaikan tangan, sebagian bersorak, sebagian lagi meneteskan air mata. Bagi mereka, melihat seseorang pergi ke negeri seberang selalu membawa harapan sekaligus kecemasan. Raka menatap desa yang kian mengecil. Rumah-rumah bambu tampak seperti titik. Suara ombak semakin keras dan angin laut menerpa wajahnya. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri. "Aku akan kembali dengan keberhasilan. Ibu harus hidup bahagia." Kehidupan di atas kapal. Hari-hari di atas kapal menjadi pengalaman baru bagi Raka. Ia tidak lagi hanya melaut untuk mencari ikan,
Tapi kini ia belajar tentang perdagangan, mengatur barang dagangan, dan membantu para awak kapal. Pak Darsa, sang saudagar, sering menasehatinya. Raka, perhatikan baik-baik. Barang dagangan harus dijaga dengan hati-hati. Jika kita bisa menjual ini di negeri seberang, keuntungannya akan berlipat. Raka mengangguk penuh perhatian. Ia menyerap setiap kata seperti murid yang haus ilmu. Di sela-sela pekerjaannya, ia juga belajar cara membaca arah angin, memahami rasi bintang, dan menjaga keseimbangan kapal di tengah ombak. Malam-malam di laut begitu berbeda. Di langit terbentang ribuan bintang, berkilauan seolah menuntun perjalanan mereka. Angin malam berhembus dingin, namun juga membawa rasa damai. Kadang-kadang Raka duduk di geladak sambil menatap bintang, membayangkan ibunya yang mungkin sedang duduk di teras rumah menatap bintang yang sama. Apakah ibu juga melihat bintang ini malam ini? Pikirnya lirih. Namun, perjalanan tidak selalu tenang. Suatu sore, langit tiba-tiba mendung, angin kencang bertiup, ombak semakin tinggi. Kapal bergoncang hebat membuat para awak kapal berteriak panik. "Tarik layar, ikat tali dengan kuat!" teriak kapten kapal. Raka ikut berlari membantu menarik layar agar tidak robek diterpa angin. Hujan turun deras membuat pandangan terbatas. Ombak setinggi gunung menghantam kapal seakan ingin menelannya. Dalam hati, Raka ketakutan. Ia belum pernah merasakan badai sebesar ini. Tapi ia menggertakkan giginya, mengingat wajah ibunya. Aku harus selamat, aku harus kembali untuk ibu. Setelah berjam-jam melawan badai, akhirnya langit mulai cerah. Ombak mereda, hujan berhenti. Kapal itu selamat, meski beberapa peralatan rusak. Para awak kapal bersorak lega, bersyukur mereka masih hidup. Pak Darsa menepuk bahu Raka. Kau anak yang berani, kau punya nyali. Itu yang akan membuatmu berhasil di masa depan. Raka hanya tersenyum lelah. Dalam hatinya, ia tahu badai itu hanyalah permulaan dari ujian-ujian yang akan ia hadapi. Negeri seberang yang megah. Setelah berminggu-minggu berlayar, akhirnya mereka tiba di negeri seberang. Dari kejauhan Raka terpaku melihat kota pelabuhan itu. Menara-menara tinggi menjulang, bangunan kokoh dari batu berdiri megah, dan dermaga penuh dengan kapal dari berbagai penjuru dunia. Saat kapal merapat, hiruk-pikuk pasar langsung terdengar. Pedagang berteriak menawarkan barang. Orang-orang lalu lalang membawa kain sutra, rempah-rempah, perhiasan, dan keramik. Semua terlihat jauh lebih mewah dibanding desanya yang sederhana. Raka turun dari kapal dengan mata berbinar. Jadi, seperti inilah negeri seberang, ucapnya kagum. Pak Darsa tersenyum. Inilah tempatmu belajar, Raka. Jika kau bekerja keras, kau bisa hidup jauh lebih baik daripada di kampungmu dulu. Hari-hari berikutnya, Raka sibuk membantu menjual barang dagangan. Ia belajar cara tawar-menawar, menyusun strategi dagang, dan berkenalan dengan banyak orang baru. Setiap hari, ia semakin lihai, semakin percaya diri. Perlahan, ia mulai dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan rajin. Namun, di balik kesibukannya, ada satu hal yang perlahan mulai terlupakan. Janji kepada ibunya. Surat yang hendak ia tulis, kabar yang hendak ia kirim, sering tertunda. Raka terlalu sibuk mengejar keuntungan, hingga wajah ibunya yang dulu selalu hadir dalam ingatannya mulai samar-samar tersisihkan oleh keseruan dunia baru ini. Hari demi hari berlalu. Raka kini tak lagi hanya seorang anak nelayan miskin. Ia sedang melangkah menuju kehidupan yang jauh berbeda. Kehidupan yang kelak akan membawanya pada kejayaan, cinta, dan juga kehancuran. Hari-hari Raka di negeri seberang terus berjalan.
penuh kesibukan dan pembelajaran. Pada awalnya, ia hanyalah pembantu di kapal dagang milik Pak Darsa, mengangkat karung, menjaga barang, atau sekedar menyiapkan kebutuhan awak. Namun perlahan, kecerdasannya mulai terlihat. Raka cepat belajar bagaimana cara berdagang, memahami kebutuhan pasar, dan membaca peluang. Pak Darsa yang bijak melihat potensi itu. Ia sering mengajak Raka ikut duduk dalam pertemuan dagang. "Perhatikan, Raka," katanya suatu hari. "Pedagang bukan sekedar menjual barang. Dia harus tahu bagaimana membaca hati pembeli, kapan menurunkan harga, kapan menaikkan, dan bagaimana menjaga kepercayaan." Raka mendengarkan dengan seksama. Ia belajar menawar kain sutra, menjual rempah-rempah dengan harga tinggi, bahkan mulai berani bernegosiasi dengan pedagang asing. Tak terasa, tahun demi tahun berlalu. Raka kini bukan lagi pemuda nelayan yang lugu. Tubuhnya semakin tegap, wajahnya tampan dengan sorot mata penuh percaya diri. Pakaian yang dikenakannya bukan lagi kain lusuh dari desa, melainkan baju indah dari sutra dan sepatu kulit mahal. Awal kejayaan. Dengan kerja keras dan kepercayaan dari Pak Darsa, Raka mulai diberi tanggung jawab mengurus sebagian besar perdagangan. Keuntungannya semakin besar dan ia mulai memiliki modal sendiri. Tak lama kemudian, ia membeli sebuah kapal kecil, lalu memperbesarnya seiring dengan bertambahnya hasil dagang. Dalam beberapa tahun saja, Raka telah menjadi salah satu saudagar muda yang disegani di pelabuhan. Orang-orang memanggilnya dengan penuh hormat, dan para pedagang dari negeri lain menganggapnya rekan yang cerdas. Setiap kali kapalnya kembali dari pelayaran, ia selalu membawa hasil dagangan berlimpah. Rempah-rempah wangi, kain mewah, perhiasan berkilau, serta emas dan perak. Rumahnya di kota pelabuhan berdiri megah, jauh dari kesederhanaan rumah bambu di desanya dahulu. Namun di tengah semua kesibukan itu, ia jarang lagi mengingat janji yang pernah ia ucapkan kepada ibunya. Surat yang dulu hendak ia kirim, kabar yang dulu ingin ia tulis selalu tertunda. "Ah, nanti saja," pikirnya. "Ibu pasti tahu aku baik-baik saja." Awal kejayaan Raka terus berlanjut, namun semakin jauh pula ia dari janji dan kasih ibunya. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya kini takkan berarti tanpa restu seorang ibu. Dan tanpa ia sadari, takdir sudah menunggu. Sebuah kepulangan yang akan mengguncangkan hidupnya, membawa kembali masa lalu yang berusaha ia lupakan. Kabar itu datang pada suatu sore yang cerah. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin dan suara debur ombak. Di desa kecil tepi laut, seorang nelayan berlari tergopoh-gopoh menuju rumah sang ibu tua. Nafasnya terengah-engah, wajahnya penuh semangat. Bu, tahukah engkau, kapal besar baru saja berlabuh di pelabuhan. Mereka bilang itu milik seorang saudagar muda bernama Raka. Mendengar nama itu, mata sang ibu langsung berbinar. Tangannya yang keriput bergetar menahan haru. "Raka, anakku, benarkah?" "Iya, Bu," sahut si nelayan. "Orang-orang bilang ia sudah jadi saudagar kaya raya. Kapalnya megah, awak kapalnya banyak, dan ia pulang bersama istrinya yang cantik jelita." Air mata menetes dari mata ibu renta itu. Ia segera berdiri, meski lututnya lemah. Dengan penuh semangat ia mengambil kain terbaik yang dimilikinya, meski sudah lusuh dan penuh tambalan. Ia ingin tampil rapi menyambut anaknya. Akhirnya, Raka pulang. Doaku selama ini terkabul juga, ucapnya dengan suara bergetar. Hari itu,
pelabuhan desa dipenuhi keramaian. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat kapal megah yang berlabuh. Kapal itu jauh lebih besar daripada kapal nelayan biasanya. Berhiaskan ukiran indah, layar putih menjulang tinggi, dan bendera berwarna emas berkibar gagah di puncaknya. Di dek kapal berdiri Raka dengan pakaian kebesaran saudagar, jubah sutra panjang, sepatu kulit hitam berkilat, dan cincin emas melingkar di jarinya. Di sampingnya, sang istri Ayu tampak anggun dengan gaun indah berhiaskan perhiasan mahal. Warga desa berdecak kagum. "Itu Raka, benarkah dia si anak nelayan itu? Ya ampun, tampan sekali dan kaya raya pula. Siapa sangka anak kampung kita kini jadi saudagar besar." Di tengah kerumunan itu, sang ibu berusaha menerobos. Matanya berkaca-kaca, wajahnya penuh haru. "Raka, Raka, anakku!" serunya sambil melambaikan tangan. Raka yang mendengar teriakan itu menoleh. Pandangannya jatuh pada sosok seorang wanita tua dengan pakaian sederhana, rambut kusut, wajah penuh keriput, dan tangan gemetar. Ia terdiam sesaat. Hatinya berdesir, tetapi rasa gengsi dan malu segera menguasai dirinya. Sang ibu berlari kecil menuju kapal, berusaha naik ke dek. Dengan suara lirih penuh kerinduan, ia berkata, "Raka, anakku, akhirnya kau pulang. Ibu sangat merindukanmu." Namun, di hadapan istrinya dan para awak kapal, Raka justru mengerutkan dahi. Ia mundur selangkah, lalu berkata dingin, "Siapa engkau wanita tua?" Hening seketika menyelimuti pelabuhan. Orang-orang terkejut. Sang ibu tertegun, tubuhnya gemetar. "Raka, apa kau tidak mengenali ibumu? Aku ibumu yang selalu menunggumu pulang." Ayu memandang heran. "Raka, apa benar ini ibumu?" tanyanya lembut. Namun Raka yang diliputi rasa malu menggelengkan cepat. "Tidak, aku tidak punya ibu miskin seperti dia. Kau salah orang, Bu. Jangan mengaku aku sebagai ibuku." Kalimat itu menusuk hati sang ibu bagai 1000 pisau. Air matanya jatuh deras. Warga desa yang menyaksikan pun terperangah. Sebagian berbisik, sebagian menatap Raka dengan kecewa. Sang ibu terjatuh berlutut di dermaga. Suaranya lirih, penuh kepedihan, namun juga pasrah. "Ya Tuhan, jika benar anak ini tidak lagi mengakuiku sebagai ibunya, maka aku serahkan semuanya kepadamu. Tunjukkanlah keadilan-Mu. Jangan biarkan seorang anak berlaku durhaka tanpa balasan." Orang-orang hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan memilukan itu. Raka berpaling, pura-pura tak peduli, lalu berkata pada istrinya, "Kita pergi saja dari sini. Ini bukan kampung halamanku." Ayu hanya terdiam. Hatinya bimbang, namun mengikuti langkah suaminya naik ke kapal. Langit yang semula cerah perlahan berubah muram. Awan gelap berkumpul, angin kencang mulai berhembus, ombak mengguncang dermaga. Burung-burung laut beterbangan panik. Warga desa berlarian, mencoba menyelamatkan diri. "Badai! Badai datang!" teriak mereka. Di atas kapal, awak Raka berusaha mengendalikan layar. Ayu memeluk suaminya dengan wajah cemas. "Raka, ini pertanda buruk. Kau harus mengakui ibumu, mohon maaf kepadanya sebelum terlambat." Namun Raka dengan wajah tegang hanya menggertakkan gigi.
Tidak, aku tidak akan mengakui wanita itu. Aku saudagar kaya raya, bukan anak nelayan miskin. Angin semakin kencang, ombak semakin tinggi, kapal besar itu mulai terombang-ambing. Doa sang ibu terus bergema, bercampur dengan suara gemuruh petir yang memekakkan telinga. Tak ada yang tahu bahwa inilah awal dari kutukan besar yang akan menimpa Raka, sang anak durhaka. Langit yang tadinya biru perlahan berubah kelabu. Awan hitam bergulung-gulung menutup cahaya matahari. Angin menderu kencang, melilit tiang-tiang kapal, membuat layar besar bergetar keras. Laut yang tenang sekejap tadi kini bergolak. Ombaknya naik setinggi rumah, memukul lambung kapal tanpa ampun. "Angkat layar, tarik tali jangkar!" teriak nahkoda dengan suara serak, berusaha menahan kepanikan awak kapal. Mereka berlari kocar-kacir, berpegangan pada tiang agar tak terhempas ombak. Raka berdiri di dek atas, wajahnya pucat. Istrinya Ayu memeluk lengannya erat-erat, matanya penuh ketakutan. "Raka, ini kutukan. Aku mohon, akuilah ibumu. Minta maaf padanya sebelum semuanya terlambat." Namun, gengsi yang telah menguasai hati Raka menutup pintu nuraninya. Ia hanya menggertakkan gigi, menatap laut yang bergolak dengan tatapan keras. "Tidak, aku tidak akan mengakui wanita itu. Aku saudagar terhormat, bukan anak nelayan kumuh." Petir menyambar, membelah langit. Suaranya menggelegar, membuat seluruh awak kapal menjerit ketakutan. Ombak setinggi menara menghantam kapal Raka. Papan kayu pecah, tiang layar patah, air laut masuk ke dek, memenuhi ruang penyimpanan barang dagangan yang penuh emas dan perhiasan. Satu persatu awak kapal terhempas ke laut. Suara mereka berbaur dengan deru angin dan gelegar ombak. Ayu berteriak, memanggil nama suaminya dengan putus asa. "Raka, kapal ini tak akan bertahan. Kita akan mati jika kau terus membangkang." Namun, badai seakan tidak memberi kesempatan. Gelombang berikutnya lebih besar dari sebelumnya. Kapal megah itu terangkat ke udara, lalu jatuh dengan hentakan dahsyat. Kayunya retak, lambungnya terbelah. Kapal yang dahulu menjadi lambang kejayaan Raka, kini hancur berkeping-keping di tengah amukan laut gelap. Raka berusaha meraih sesuatu untuk bertahan. Ia menemukan sepotong papan kayu, lalu memeluknya erat-erat. Tubuhnya terombang-ambing di tengah laut yang beringas. Ayu yang mencoba meraih tangannya terseret ombak. Suaranya tenggelam dalam pekikan badai. "Tidak, Ayu!" Raka menjerit, namun suara itu tertelan ombak. Di tengah kepanikan, Raka menengadah ke langit. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. Suaranya pecah, penuh rasa sesal. "Ibu, ibu, maafkan aku. Aku salah, aku durhaka. Aku mohon, hentikan badai ini. Aku anakmu, Bu." Namun doa itu terlambat. Gelombang raksasa terakhir datang menghantam, menyeret tubuh Raka hingga terdampar di pesisir pantai. Tubuhnya yang basah kuyup gemetar. Ia berusaha bangkit, namun tak mampu. Ia merasakan tubuhnya mulai kaku, jari-jarinya membeku, suaranya tercekat. "Apa yang terjadi pada diriku?" bisiknya ngeri. Perlahan kulitnya mengeras, kakinya membatu, lalu merambat ke seluruh tubuh.
Suara terakhir yang keluar dari mulutnya adalah jeritan penuh penyesalan. "Ibu, ibu, maafkan aku." Sekejap kemudian, tubuh Raka berubah menjadi batu besar membeku di tepi laut. Ombak terus memukulnya, seakan mengingatkan semua orang pada kutukan yang menimpanya. Keesokan harinya, warga desa menemukan batu aneh berbentuk manusia di pesisir pantai. Mereka terdiam lalu berbisik lirih. "Itu Raka, anak durhaka yang menolak ibunya." Sang ibu datang dengan langkah lemah. Air matanya jatuh membasahi batu itu. Ia mengelus permukaannya yang dingin. "Anakku, betapapun kau durhaka, aku tetap ibumu. Semoga Tuhan mengampunimu." Sejak hari itu, Batu Raka menjadi monumen bisu yang menyimpan pelajaran besar. Orang-orang menyebutnya batu anak durhaka. Para orang tua menceritakannya pada anak-anak mereka, agar mereka selalu mengingat bahwa harta dan kejayaan tidak ada artinya tanpa doa dan restu seorang ibu. Dan laut yang mengutuk Raka tetap bergelora, seakan menjadi saksi bahwa kasih sayang seorang ibu adalah berkah yang tak boleh diabaikan.